Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Abdul Khalik SPDI. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari SMP Negeri 1 Kota Baru. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Poin A, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Menurut Grant 1999, dalam modul 2.2 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini, berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi atau perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. Dari poin A yang kedua adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah 1. Cemas. Karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah suatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira. Saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Poin A yang ketiga yaitu apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, saya sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Poin A yang keempat yaitu apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Poin A yang kelima adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluh permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching, metode tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Berikutnya yaitu poin B, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, munculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang harusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai kemampuan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas
dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Poin B yang kedua yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dalam performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Poin B yang ketiga yaitu menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai, seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat, supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Poin B yang keempat yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah: pertama, melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Kedua, memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Dan berikutnya yaitu poin C, membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan atau pra-observasi. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan. Poin C yang kedua yaitu penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Berikut poin C yang ketiga yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Berikutnya yaitu modul 2.2. Dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5 KSE. Dalam 5 KSE terkait teknik stop dan mindfulness untuk menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam suasana sesi tersebut. Poin C yang keempat yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP, antara lain praktik baik dari instruktur, kedua dari fasilitator, ketiga pengajar praktik terutama saat menjalani pendampingan individu, yang keempat praktik baik rekan guru dalam satu lembaga, dan yang terakhir adalah MGMP. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.